Jude Bellingham, pemain senilai 100 juta pounds atau nyaris 2 triliun rupiah ini mengawali debutnya dengan sensasional bersama Real Madrid. Mantan pemain Borussia Dortmund ini mencetak gol dalam pertandingan pembuka musim melawan Athletic Club Bilbao dan menambahkan 2 gol lagi akhir pekan lalu saat melawan Almeria. Dengan 3 gol dalam 2 pertandingan pertamanya, bintang asal Inggris ini tampil sempurna bersama klub barunya. Analisa taktik kali ini akan membahas dampak kedatangan Jude Bellingham usai 2 pertandingan bersama Los Blancos, bagaimana Carlo Ancelotti merancang lini tengah, dan bagaimana strategi Real Madrid tanpa striker nomor 9 sejati sepeninggal Karim Benzema. Formasi Carlo Ancelotti lemah di area sayap. Carlo Ancelotti masih menggunakan formasi 4-4-2 dengan lini tengah berlian yang telah digunakan awal musim saat laga terakhir melawan Almeria. Andriy Lunin tetap menjadi penjaga gawang utama. Barisan pertahanan tetap tidak berubah. Fran Garcia, David Alaba, Antonio Rudiger, dan Dani Carvajal dari kiri ke kanan. Aurelien Tchouameni menjadi jangkar di bagian bawah berlian dengan Toni Kroos dan Fede Valverde di kedua sisinya. Jude Bellingham dalam formasi ini bermain sebagai pemain nomor 10. Sedangkan Vinicius Junior dan Rodrigo mengisi 2 peran penyerang. Masih ada kelemahan dalam formasi ini. Ketidakmampuan Real Madrid mengontrol area sayap terlihat saat melawan Almeria di laga terakhir mereka. Itu sebabnya asal mula gol cepat Almeria berasal dari sana. Setelah Maximiano mengumpulkan bola dari sepak pojok Real Madrid, dia dengan cepat melepaskan bola sayap ke kiri untuk memulai serangan balik. Sergio Arribas dengan mudah melampaui Toni Kroos dan memberi tim tuan rumah keunggulan awal yang mengejutkan pihak Real Madrid di menit ketiga pertandingan. Almeria terus berusaha menyerang Real Madrid melalui area sayap mereka. Sisi kanan lapangan mereka sangat sibuk. Toni Kroos dan Garcia menjadi target serangan lawan daripada harus menghadapi Valverde dan Carvajal. Almeria menyerang struktur 2-3 Madrid di belakang selama serangan balik. Mengingat mobilitas Valverde dan kemampuan bertahan di sisi kanan, ada upaya yang sangat terlihat untuk menyerang sisi kiri Real Madrid. Dengan 18 tembakan, Almeria berhasil masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan-tembakan mereka. Wisecout mencatat bahwa mereka berhasil dalam 4 serangan balik. Semuanya berakhir dengan tembakan. 7 tembakan lainnya berasal dari situasi bola mati, termasuk 4 tendangan sudut. Almeria berhasil mencatatkan XG sebesar 2,3, angka yang sangat baik. Untuk pertandingan ini, Real Madrid menghasilkan XG sebesar 2,81, yang memberikan gambaran kualitas peluang bagi kedua tim. Carlo Ancelotti membangun piramida. Kepergian Karim Benzema ke Arab Saudi dan ketiadaan pemain penggantinya telah membuat Real Madrid dalam situasi sulit. Rumor tentang kedatangan Harry Kane dan Kylian Mbappe ke ibu kota Spanyol tidak pernah menjadi kenyataan. Rodrigo pun menjadi salah satu pengganti terbaik untuk Benzema. Gaya permainannya cocok untuk taktik Ancelotti, menjadikannya pengganti yang cocok jika penyerang nomor 9 kelas dunia tidak kunjung datang. Rodrigo adalah penerus Benzema, setidaknya untuk jangka pendek. Tetapi dia tidak harus menjalani tugas itu sendirian. Vinicius Junior telah merasakan lebih banyak kebebasan posisional musim ini. Sementara Jude Bellingham juga memberikan Real Madrid sebuah pemain nomor 10 klasik di lini tengah berlian. Bellingham pada dasarnya adalah penyerang tambahan yang terlibat dalam rotasi posisi dinamis dengan 2 pemain Brasil, terutama Rodrigo. Dengan bakat gelandang muda yang dimiliki oleh tim ini dan pemimpin-pemimpin veteran seperti Luka Modric dan Toni Kroos, salah satu pertanyaan utama adalah bagaimana Ancelotti akan mengatur semua permainan di lapangan. Dan lini tengah formasi berlian menjadi solusi yang paling masuk akal. Beberapa penyesuaian diperlukan di lini tengah lebih dalam untuk mengoptimalkan keterampilan unik Bellingham. Ancelotti menggunakan formasi 2-3 di belakang, dengan 3 gelandang lebih dalam mengambil posisi tepat di depan 2 bek tengah. Ini membebaskan 2 bek sayap untuk maju lebih tinggi di lapangan, biasanya sejajar dengan Bellingham. Ketika Real Madrid bergerak ke teritori tengah lapangan, 2 bek sayap mengambil posisi yang tinggi dan lebar. Mereka bergabung dengan penyerang dalam garis teratas. Sementara Bellingham dan 2 penyerang bergantian antara merenggangkan garis belakang lawan secara sentral dan melakukan serangan di lini tengah. Garcia mendorong ke sayap kiri dan menerima umpan diagonal panjang dari Valverde. Dengan jangkauan umpan Toni Kroos, umpan yang sama ditargetkan untuk memindahkan pergerakan tim dari kiri ke kanan.
Ketika Real Madrid menghubungkan lini-lininya di teritori tengah lapangan, seringkali terlihat Tchouaméni tetap berada di tengah, sementara Valverde dan Toni Kroos bergerak di luar blok lawan untuk menerima umpan dari bek tengah. Dari setengah lapangan, mereka menentukan tempo serangan dan seringkali mengarahkan pergerakan tim ke palu serangan lapangan. Dalam pertahanan 2-3-5, Valverde menerima bola di setengah lapangan kanan dan siap untuk bermain maju. Rodrigo bersiap mengisi ruang kosong, sesuai dengan pergerakan Bellingham yang menawarkan peluang di belakang barisan belakang Almeria. Strategi ini juga digunakan saat melawan Athletic Club. 3 gelandang lebih dalam memberikan Real Madrid perlindungan di pusat untuk melawan serangan balik lawan dan mengarahkan permainan ke sayap. Membandingkan strategi musim ini dengan musim lalu, kita pasti melihat Vinicius Junior berada dalam posisi sentral lebih sering. Saat ini, dia rata-rata melakukan 14,5 dribble per pertandingan, dan 6,5 dari dribble tersebut berhasil. Ini membuat tingkat keberhasilannya turun menjadi 40%. Peran baru ini akan membuatnya beradaptasi dengan pemain di sekitarnya. Dia masih tetap akan menemukan peluang untuk menerima bola di sayap kiri dan berlari menghadapi lawan. Tetapi struktur 2-3-5 mengharuskannya untuk bergerak lebih sentral, yang dapat membatasi kesuksesannya dalam menggiring bola. Jika dia kesulitan, Ancelotti mungkin harus kembali merancang strategi untuk membantu pemain bintangnya mendapatkan dampak yang lebih besar. Setidaknya untuk saat ini, Jude Bellingham di lini tengah telah melakukan tugasnya dengan baik. Strategi Real Madrid tanpa striker nomor 9 sejati. Musim ini tanpa adanya striker nomor 9 sejati di skuad Los Blancos, Ancelotti harus menemukan cara baru untuk kerjasama pemainnya saat menyerang kotak penalti lawan. Bellingham berperan penting dalam hal ini. Kecenderungan Vinicius Junior yang beralih ke sayap kiri dan Rodrigo yang gemar berkelana kemana-mana, Bellingham telah berhasil memahami gaya bermain rekan setimnya dan menyesuaikan permainannya sendiri untuk cocok dengan pola pergerakan mereka. Dengan Real Madrid memegang penguasaan bola di sisi kiri lapangan, Rodrigo meluncur ke kiri untuk menciptakan kelebihan pemain. Saat dia bergerak ke samping, Bellingham melihat celah muncul di barisan belakang Almeria di laga terakhir mereka. Gerakan Bellingham ke dalam kotak penalti juga membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Benzema. Saat melawan Almeria, Real Madrid mendorong 5 pemain ke bagian padat lapangan di sayap kiri. Mereka menggunakan kelebihan jumlah itu untuk bermain melalui barisan belakang Almeria dan mengirim Rodrigo ke dalam kotak penalti. Dan saat buntu, mereka memindahkan bola kembali ke sayap dan mencobanya sekali lagi. Kali ini mereka memiliki 7 pemain di dekat bola. Bellingham berada di bagian atas kotak, Carvajal tidak jauh di belakangnya, dan 1 pemain di posisi lebih dalam untuk memberikan perlindungan terhadap serangan balik. Perubahan dinamika dalam lini tengah Real Madrid tanpa adanya striker nomor 9 kelas dunia akan menarik untuk diamati. Real Madrid perlu terus mengeksplorasi opsi permainan yang berbeda untuk mengoptimalkan kekuatan individu dan kerjasama tim. Namun pada akhirnya, kemenangan adalah kemenangan, dan Ancelotti dan timnya pasti akan merasa senang dengan catatan sempurna mereka di awal musim ini. Ini menjanjikan tontonan yang menarik sepanjang musim ketika Real Madrid terus berjuang di La Liga. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.